Play aja. Moderator. Ya, Pak Mainer boleh. Oh, boleh. Dapat dengar nih Pak Boy? Dapat dengar, dapat dengar. Oke. Ya, yang buka doa Pak Ibu Erna saja dulu. Ya. Ya, saudara-saudara yang salam sehat, salam bahagia bagi kita semua guru-guru yang saya hormati dan saya cintai. Selamat datang di webinar ini. Mudah-mudahan dengan webinar ini kita bisa mendapatkan ilmu yang baru dalam kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya sebelum kita mulai sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa sebelum kita mulai kegiatan ini. Oleh karena itu, saya minta tolong Pak Ibu sama Ibu Erna, kiranya boleh membuka doa pembuka pada kegiatan hari ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan kegiatan kita pada sore hari ini. Mari kita buka dengan doa. Saya pimpin, izinkan saya berdoa. Sampaikan lebih dahulu kepada agama, kepercayaan saya. Kita berdoa. Penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Amin. Alhamdulillah. Amin. Ya. Terima kasih sama Ibu Erna. Kami serahkan untuk Pak Mainer. Ya. Baik. Atau langsung aja Pak Mainer kita? Ya. Hari ini kita akan mengikuti webinar tentang penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Boy Sandi Simanjuntak SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 Pak Boy ya. Iya. Kabupaten Minahasa Tenggara. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Izin share untuk kita semua. Dapat lihat? Bapak Ibu, dapat lihat? Dapat lihat. Ada. Oke. Ada Pak Boy ya. Ya, terima kasih. Izinkan saya pada hari ini bisa mempresentasikan share pemahaman. Bukan berarti ini kegiatan ini adalah kita saling men-share pemahaman tentang budaya positif itu yang akan kita terapkan dalam sekolah kita sekarang yang ada di SMK Negeri 1 Ratahan. Pasti ibu-ibu udah pernah dengar namanya budaya positif. Jadi pertama-tama kalau boleh tahu, kalau ibu dengar budaya positif, pertama pikirannya apa yang dimaksud dengan positif, budaya positif itu? Siapa yang boleh?
Ya. Ya, izin. Ya. Tentunya ketika kita mendengar tentang budaya positif, yang terlintas dalam pikiran kita adalah hal-hal yang baik yang dilakukan terutama di lingkungan sekolah. Iya, betul sekali. Terima kasih. Kalau ada yang lain menambahkan, saya persilakan. Ya, jadi budaya positif itu, ya, yang seperti yang ditarakan oleh Ibu Erna, itu hal-hal nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan. Bagaimana kita membuat adanya nilai-nilai kebajikan di lingkungan sekolah kita. Sebagai pembuka, ya, budaya positif di sekolah kita, ya, sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah penerapan disiplin yang selama ini dijalankan di sekolah. Kesadaran akan penerapan disiplin belum berdasarkan motivasi internal, di mana pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut sistem penghargaan dan hukuman. Model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Selain itu, posisi kontrol guru belum sampai pada tahap manajer, melainkan sebagai penghukum dan pembuat siswa merasa bersalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Siswa yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin diri pada diri siswa, sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah? Bagaimana pendidik menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter, profil pelajar Pancasila, dan bagaimana menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer sehingga lingkungan yang positif, aman, dan nyaman dapat terwujud. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif, yaitu terbentuknya karakter disiplin yang kuat, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menguatkan peran sebagai guru melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan. Maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik
bersama wali kelas. Konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Berikutnya membudayakan 5S. Ini boleh kita terapkan, yaitu yang sudah selalu kita terapkan. Pertama yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Munculnya karakter berdaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta didik dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dan wali kelas. Proses kegiatan restitusi, kegiatan kolaborasi, dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta hasil pengumpulan tugas. Ada kata-kata keyakinan kelas di sini. Pasti saudara-saudara, ibu sekalian, ibu guru yang hebat, keyakinan kelas ini maksudnya kenapa sampai bukan dibilang aturan kelas, supaya anak-anak bisa mengerti bahwa kalau mendengarkan keyakinan kelas, membuat hati mereka senang mendengarnya. Kalau kita buat aturan, identik tentang hukuman. Jadi, kalau boleh, kita bisa terapkan itu di dalam kelas kita, apalagi wali kelas, membuat satu keyakinan kelas. Nanti kita bahas keyakinan kelas itu. Disiplin positif. Disiplin positif, banyak orang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri, yang dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Pada cetakan kelima 2013 halaman 470 yang berbunyi, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada yang disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka iku jarwanya nora mung lepasing pangre, nging uga kuat kuasa amandiri priyangga, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri? Bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai? Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi
dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Terdapat kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu survival. Dua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan penguasaan pengakuan. Keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dalam pilihan. Dan kelima, kebutuhan akan kesenangan. Motivasi perilaku manusia, menurut Diane Gerson, Recruiting School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini salah satu kebutuhan, ya, kebutuhan dari diri, kebutuhan hidup manusia itu, yaitu motivasi, ya kan? Salah satu contohnya ini, motivasi perilaku ada 3 alasannya, ya. 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa sampai ada motivasi dalam berperilaku terhadap manusia itu, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya atau hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dalam buku Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru, yaitu pertama, penghukum, kedua, pembuat rasa bersalah, ketiga, teman, 4, pemantau, dan kelima, manajer. Penghukum seorang guru, ya, kalau seorang guru sebagai penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Yang biasanya dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulang kesalahan berulang kali, lalu perilaku menjadi agresif. Bagaimana pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Dampak pada murid dari sering pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah hati, merasa gagal, dan tidak berharga. Posisi teman. Kebanyakan guru lebih suka pada posisi teman. Teman guru, ya,
Kalau kita posisikan guru sebagai teman, teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri, dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Posisi pemantau. Pemantau, guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Bapak Ibu, guru yang saya hormati, dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, menganalisis kebutuhan dirinya, dan menganalisis kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan kepada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tadi saya sudah singgung dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena suatu keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas.
Pertama, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, contohnya dalam contoh daripada keyakinan kelas itu, yaitu boleh kita yang biasa kita jumpai, contohnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bagaimana keyakinan kelasnya yang kita mau buat? Yaitu menghormati orang lain dan komitmen. Itu yang kita buat. Itu adalah salah satu pembuatan. Jadi kita tidak bisa, kalau keyakinan kelas itu tidak lagi harus datang atau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Melainkan mengalimatkan kata abstrak, yaitu menghormati orang lain dan komitmen. Itu contoh dari keyakinan kelas. Kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang tadi, ya, segitiga restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Ini posisinya untuk murid. Memulihkan diri dari kesalahan, sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka atau murid dan mencari solusi untuk permasalahan murid tersebut. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami.
3. Menanyakan keyakinan. Ketika langkah pertama, langkah kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Terima kasih. Demikian hasil dari presentasi saya. Dikembalikan sama Bapak Maynard sebagai baik. moderator. Itulah Bapak Ibu pemaparan dari Bapak Boy, dan saat ini buka sesi tanya jawab terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Boy Sandi Simanjuntak. Kami berikan kesempatan sesi pertama ini untuk 3 orang penanya. Silakan. Boleh mungkin Ya. bisa raise hand atau apa? Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, Ibu Tineke mungkin ada mau bertanya. Boleh Pak Ya. Pak Maynard, boleh saya bertanya? Ibu Oh, Yudit. boleh sekali. Silakan Ibu Yudit Wakasis. Nah, ini mungkin karena terkait dengan bidang yang Ibu urus ini. Ya. Silakan Bu. Makasih kesempatannya. Begini Pak Boy, tadi saya simak, minta maaf lambat masuk tadi, tapi saya ada simak yang terakhir itu tentang masalah anak. Ya. Seandainya ada seorang siswa yang sudah berkali-kali dikasih tahu tapi tidak juga berubah. Bagaimana? Orang sudah habis akal atau kita sudah habis akal? Bagaimana solusinya? Mungkin dari Bapak bisa memberikan solusi bagi kami. Karena kalau sudah 1 kali, 2 kali, sudah 3 kali. Tinggal bagaimana Kang Pak? Solusinya mungkin dengan cara yang tadi itu memberikan penghargaan atau apa kepada anaknya. Jadi bagaimana? Cuma itu saja pertanyaan dari kami, nanti sebentar dilanjut. Ya. Terima kasih Pak Maynard. Terima kasih Ibu Wakasis. Mungkin Pak Boy langsung dijawab saja Pak Boy, silakan. Oke, terima kasih. Seandainya ada siswa berkali-kali tidak mau berubah, ya, kita kembali lagi sebagai tugas kita sebagai guru, ya, sebagai seperti Ki Hajar Dewantara menulis bahwa guru itu ibarat petani, ya. Petani, di mana petani ini menanam jagung, ya kan? Seorang petani, anggaplah jagung ini adalah murid, ya toh? Petani tidak bisa mengubah jagung itu menjadi jadi ubi atau sayur kangkung karena udah ditanam adalah jagung. Nah, petani cuma boleh memupuk, memelihara, membersihkan, ya,
membersihkan keadaan-keadaan lingkungan supaya dia bisa tumbuh subur. Nah, ini ada masalah siswa berkali-kali tidak mau ya berubah. Kalau dari pernyataan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru tidak bisa mengubah anak-anak itu. Tetapi kita harus selalu terus-menerus menasehati sampai dia memberikan pemahaman, yaitu teknik restitusi tadi. Karena restitusi ini, ya, kita memberikan perbaikan. Kita memanggil dia, bercakap secara pribadi, bikin pemahaman tentang kesalahan dia. Apa yang dia lakukan itu. Contohnya, kesalahan apa yang kamu bikin tadi? Tanya apa masalah yang dia bikin. Sesudah dia jawab kesalahan ini, menurutmu keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Boleh orang bertanya. Sesudah diketahui, maka kita identifikasi, ya, masalah yang dia bikin itu. Yang restitusi tadi, ya, ada langkah-langkahnya yang tadi. Yang kita lakukan adalah restitusi yang kita terapkan tadi. Iya, Pak. Ya. Contoh, kita harus membuat dia merasa dipahami oleh guru dulu. Ya, pertama, dipahami oleh guru, kita paham dulu dia. Mungkin anak itu tidak bisa dibilangin karena lingkungannya. Dan kita sebagai guru tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan dia karena lingkungannya. Nah, kita sebagai guru memberikan pemahaman sampai dia paham kesalahan yang dibuat itu tidak boleh diulang kembali. Sampai dia bisa mengerti. Jadi, kita sebagai guru tidak bisa membuat anak itu secara terkekang, karena pada dasarnya anak itu harus merdeka, dan kita harus membuat namanya restitusi, segitiga restitusi ini. Yang seperti materi, yaitu ini, menstabilkan identitas. Maksudnya yang tadi kan sudah kita terapkan, menstabilkan identitas dia. Dia latar belakangnya bagaimana? Apakah lingkungannya memang seperti itu, tukang mabuk di sana semua? Ya. Baru sesudah kita tahu keadaan dia, kita pahami, validasi tindakan yang salah. Contohnya, memberikan pemahaman apa-apa salah dia yang dia sudah bikin. Sesudah dia sadar, ya, sesudah dia sadar, maka menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati di dalam kelas. Tanya sama dia, kesalahan apa yang sudah dilanggar dari keyakinan itu. Untuk sesudah dia memahami itu, dia akan paham jelas, dan kita akan membuat dia dari diri dia sendiri termotivasi, bukan karena kita yang suruh, ya, bukan karena kita tekanan, tidak bisa. Karena di situ menanyakan keyakinan pada dia, yang dia percayai bahwa apa yang dia buat itu benar atau salah dari diri dia dulu. Selama dia tidak tahu itu, pasti dia akan berulang-ulang kali dia berbuat yang salah, yang sama. Jadi kita sebagai guru meyakinkan, membuat segitiga restitusi dulu, menstabilkan identitasnya, mengenal dia dulu, validasi tindakan yang salah yang dia buat. Baru menanyakan keyakinan-keyakinan. Sesudah ditanyakan, maka pasti dalam hatinya dia itu akan tergerak, ya, saya akan mau berubah. Demikian Ibu. Kalau misalnya teman-teman guru yang lain yang bisa menambahkan sambil sharing saja di tempat ini, kami persilahkan. Bagaimana Ibu Judit? Iya. Baik Pak, terima kasih. Nanti akan berlanjut. Sementara kami kumpulkan bahan dan kerjasama dengan Pak. Baik. Iya, selanjutnya mungkin ada teman-teman peserta webinar yang lain yang ingin bertanya.
diberikan kesempatan. Bantuan dari stakeholder, orang tua. Pak Miner, nanti sebentar berlanjut boleh kan pertanyaannya? Boleh. Tapi ini belum. Boleh Bu, boleh. Ya. Baik. Makasih dulu. Ya, Terima Ibu siapa? Ibu Kartini biasa. Tineke Ernawati, silakan. Halo. Ya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan oh ya, Donald ya. Dengan Bapak Saat ini siapa? saya akan bertanya. Ya. Pertama, apa perbedaan atau contoh perbedaan dari keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Contoh konkretnya itu bagaimana pada penerapannya di kelas. Kemudian yang kedua, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Itu Pak Boy. Monggo, saya belum catat apa pertama. Pertama, berikan contoh konkret di dalam kelas perbedaan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas. Ya. Yang kedua, Ya. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Sebuah apa, Pak? Sebuah keyakinan kelas yang efektif. Kelas yang efektif. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak Miner. Ya, baik. Silakan Pak Boy mungkin langsung menjawab pertanyaan Pak Donald. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Pertanyaan pertama yaitu berikan contoh konkretnya ya. Membedakan antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Ya. Ini memang yang sering pertama saya mendengar ini membingungkan ya. Kalau keyakinan kelas dan kesepakatan, saya contohkan tadi pertama, keyakinan kelas itu yang bagaimana. Nah, tapi kita bahas dulu kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas biasanya kesepakatan kelas itu identik dengan aturan. Aturan yang sudah kita sepakati sesama dalam kelas. Nah, berarti kalau aturan itu identik dengan menghukum anak itu, menghukum, membuat denda, ya, seperti itu. Sedangkan keyakinan kelas bukan kata-kata menghukum. Contohnya ya, kalau tadi kesepakatan kelas, contohnya kesepakatan kelas, siswa, ini kesepakatan yang saya buat dalam kelas saya. Siswa semuanya harus memakai baju kemeja masuk di dalam semua, ya, rapi masuk bajunya di dalam, tidak boleh keluar. Itu kesepakatan kelas. Ya, ada kata-kata melarang, ya, jangan, tidak bisa. Sedangkan keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai yang timbul di situ adalah nilai-nilai kebajikan. Salah satunya tadi contohnya yaitu kalau kita mau bikin di kelas contohnya kesepakatan kelas kita ya, hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Tetapi kalau keyakinan kelas, kita buat kalimat seperti ini. Menghormati orang lain, komitmen. Anak-anak udah tahu itu, menghormati orang lain. Berarti sudah tidak ada lagi kata situ jangan, ya. Membuat suasana jadi nyaman, hati senang. Tidak ada merasa anak-anak itu diintimidasi oleh aturan. Ya, jadi menghormati orang lain, jadi dari hatinya anak itu akan timbul rasa sadar dengan sendirinya dari lubuk hatinya. Contoh kedua, dilarang melakukan kekerasan. Yaitu berarti orang bikin kekerasan, contohnya itu selalu ada berkelahi di dalam kelas. Kita buat aturannya, itu adalah contohnya kesepakatan kelas, dilarang berkelahi. Bagaimana untuk membuat keyakinan kelasnya, yaitu keamanan, saling menghormati. Ya. Seperti itu. Itu yang membedakan. Selamat datang Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, sorry, Ibu Anapwa. Sore ya. Lanjut Pak. Iya, jadi kemungkinan bisa kita terapkan ini di sekolah. Kalau boleh, jangan buat lagi aturan sekolah. Kalau bikin keyakinan sekolah, ya seperti itu. Kita mengubah kata-katanya. Bagaimana Pak Donald Pandeleke? Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya sudah merasa jelas dan sangat menginspirasi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baru pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Ya, pertama ya menetapkan aturan dan harapan. Mulailah dengan menetapkan aturan dan harapan yang jelas di kelas. Sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan daripada siswa dalam hal perilaku, kedisiplinan, partisipasi, dan kerja keras. Pastikan siswa memahami aturan tersebut agar mereka dapat mengikuti yang dengan baik. Jadi, pastikan dulu siswa itu bisa paham enggak yang kita inginkan di dalam kelas itu. Baru menciptakan iklim kelas yang positif. Jadikan kelas lingkungan yang positif, inklusif, dan mendukung. Kenali keberagaman siswa dan berikan kesempatan bagi setiap siswa untuk berkontribusi dan merasa diterima. Baru mendengarkan, memberikan perhatian terhadap siswa itu secara aktif dan berikan perhatian setiap individu. Boleh mendorong partisipasi aktif, mendorong dia. Kalau dia berpartisipasi aktif, aktifkan siswa dalam pembelajaran dengan mendorong partisipasi aktif. Buat suasana kelas mendukung diskusi terbuka, pertanyaan, pemecahan masalah bersama, dorong siswa untuk berbagi pendapat mereka, dan bertukar ide dengan teman kelas sekelasnya. Memperhatikan kebutuhan individu. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Upayakan untuk memahami kebutuhan individu setiap siswa dan berikan dukungan yang sesuai. Sesuaikan pengajaran dan materi agar sesuai dengan gaya belajar mereka untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baru melibatkan orang tua dan wali murid. Libatkanlah orang tuanya dan wali murid itu dalam proses pembelajaran, berkomunikasi secara teratur, dan mereka untuk berbagi perkembangan siswa dan mendapatkan wawasan tentang siswa di luar lingkungan kelas. Jadi kita sebagai sekolah juga berpartisipasi. Sama pengalaman saya ya di sekolah sekarang ada itu, memang saya juga sementara berpikir yang memang saya hadapi yang seperti ini sekarang. Ada beberapa perkelas saya yang saya alami seperti ini. Mereka ya malas-malas, tetapi saya selalu berhubungan dengan orang tuanya. Orang tuanya selalu tahu. Nanti orang tuanya dari pemahaman orang tua, saya bisa pahami keadaan mereka, lingkungan keluarganya mereka, sehingga saya tidak bisa menekan sekali sama anak itu. Bukan berarti saya tidak peduli, tetapi
saya memantau mereka. Saya bikin sebagai pemantau identitas mereka. Saya sebagai pemantau, di saat dia ada, saya menjadi manajer. Saya akan bilang-bilangin. Ya, saya akan motivasi di pendiri bagaimana dia. Ya. Baru ingatlah bahwa mewujudkan keyakinan kelas yang efektif membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Bukan langsung jadi Bapak Ibu. Jangan satu kali orang bikin, so merasa harus langsung jadi. Tidak. Dengan konsistensi dan dedikasi, Anda dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan memotivasi bagi siswa. Demikian. Bagaimana Pak Panduleke? Pak Donald? Sudah sangat jelas, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Ya, terima kasih. Oke, baik. Kami persilakan kepada rekan-rekan yang lain yang ada di webinar ini. Khusus untuk rekan-rekan yang P3K ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan untuk perlu pendalaman, kami persilakan. Izin, Ya. Pak Moderator. Silakan Ibu Erna. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi sore ini sangat menarik, apalagi untuk kita, khususnya untuk kita sebagai guru yang khususnya berada di Sekolah SMK Negeri 1 Ratahan. Ya, untuk Bapak pemateri kita, Bapak Boy Simanjuntak, terima kasih. Ini materinya sangat menginspiratif sekali untuk kita. Nah, saya ingin bertanya, tadi sempat disinggung mengenai tahapan dalam menstabilkan identitas. Mungkin di sini saya masih bingung bagaimana itu tahapan menstabilkan identitas. Mungkin diberikan contoh konkret yang ada di sekolah kita. Demikian. Ya, terima kasih. Ya. Saya silakan Pak Boy langsung. Ya, oke. Saya akan coba menjawab. Kalau misalnya ada yang bisa, Bapak Mainer bisa menambahkan jawabannya, saya persilakan karena ini adalah share pemahaman. Berarti kita sambil diskusi sesama guru sejawat. Pertanyaannya saya masih bingung dalam tahapan menstabilkan identitas. Jadi contoh konkretnya yang diperjelas ya. Bagian dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal ya karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita menginginkan siswa yang reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan jelas ya. Meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Boleh lagi bilang, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya toh? Jadi Bapak dan Ibu tidak usah cari-cari siapa yang salah, ya. Kita sebagai guru harus mencari solusi dari permasalahan itu. Itu dia bermaksud. Daripada identitas itu. Menstabilkan identitas dia. Ya. Jadi pertanyaan lainnya, dengan bertujuan menstabilkan identitas permasalahan, sebab ketika anak berbuat kesalahan, maka ia akan cenderung membangkang sehingga perlu distabilkan dengan kalimat-kalimat positif agar murid tergugah kembali dan mau melakukan refleksi diri atas kesalahannya. Mungkin kalimat-kalimat itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya ada videonya yang mungkin saya sudah videokan. Kalau contohnya ya, yang kemungkinan kalau misalnya belum saya coba buka
Mudah-mudahan salah satu contoh yang salah satu contoh saja yang boleh kita buat, yang mungkin saya praktekkan contohnya, menanyakan seorang siswa yang telah berbuat salah di mana kasus ini, aduh error, ya, tunggu saudara, ada error ini. Nanti saya coba membuka ulang. Oke, sudah. Saya coba share. Ya, mudah-mudahan bisa. Yang di, aduh, kenapa error ya? Selalu error. Aduh, korup. Ya, stop share saja dulu. Ada contohnya yang kita mau buka langsung di Siang Pak. boleh sabar Bu. Ya. Ini mungkin salah satu video kesempurnanya, mungkin kalau tidak sempurna mohon maaf. Ya, yang pastinya ini adalah salah satu restitusi yang saya pelajari. Siang Pak. Bapak dengar dari katanya sering. Ya Pak. Kalau boleh tahu sudah berapa kali yang terima kasih Pak. Dan selama itu soal ya Pak. Berbagai kesalahan itu dari kalian baca. Tetapi dari kesalahan itu kita bisa membaca kenyataan. Setuju? Setuju Pak. Serap cari sisi sama ya. Ya Pak. Serap melibatkan nah saya sering kadang HP sehingga di depan. Serap enggak. Lama datang di sekolah itu tidak sesuai dengan kita. Apa itu keyakinan kelas apa yang sudah tahu? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting nggak sama kamu? Penting Pak. Kamu masih sekolah yang bisa betul. Waktu itu penting. Kita tidak mendukung dan bisa melatih rasa kepedulian. Ya Pak, saya sangat menyesal dan serap itu adalah sikap yang baik. Kira-kira kita di sekolah, saya akan lebih cepat datang ke sekolah dan tidak menerang diri agar tidak terlalu pada saat kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak bekerja sama dengan kita agar kamu tidak Iya, itu adalah salah satu contoh dialog yang mungkin yang ya itu adalah secara
dengan cara saya sendiri, mungkin Bapak Ibu bisa dengan kalimat sendiri, dengan cara sendiri. Itu kebebasan kita, merdeka. Yang pastinya jangan lari dari 3, yaitu segitiga dari restitusi itu. Ketiga tahap-tahap itu tadi. Terima kasih. Kalau misalnya ada lagi yang bertanya, Bapak Miner silakan. Pak Miner. Ya, baik. Gimana Pak Boy? Ya, Lanjut. Lanjut. Kalau ada pertanyaan lagi, saya persilakan. Silakan teman-teman yang hadir di webinar. Mungkin ada Pak Berry, Pak Erwin, Pak Esra, Pak Refli, mungkin ada pertanyaan, Ibu Tineke, Ibu Sendeling, Ibu Norce, Ibu Ripka. Oke. Pak Meiner boleh lanjut? Ya. Boleh lanjut bertanya, Pak? Ya, silakan Ibu Wakasis, silakan. Iya. Ada pertanyaan nanti langsung dijawab oleh Pak Boy. Oh iya, Pak Boy. Iya. Mau lanjut bertanya nih, boleh Kang? Pak Boy. Sambil sharing. Iya, Ya, kita sharing nanti saja Kang, Pak sharing Boy. saja kita. Iya. Tadi kan saya sempat dengar tadi dari penjelasan Bapak tentang itu keyakinan kelas. Apakah ini hanya berlaku di kelas atau yang saya akan tanyakan ini secara keseluruhan dan satu sekolah? Iya. Yang seperti tadi kalau bilang tata tertib itu sudah menyangkut ada penghukuman atau ada apa tadi Dang Pak yang saya sempat dengar tadi. Jadi saya hanya ingin lebih penjelasan apakah menyangkut satu sekolah ataukah cuma di dalam kelas untuk keyakinan dan kesepakatan kelas. Makasih Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih, saya coba menjawab ya. Kalau misalnya ada teman-teman guru yang bisa memberikan pemahaman, ya persilakan. Tapi saya akan memberikan pemahaman bahwa ini keyakinan, maksudnya di sini keyakinan kelas. Lingkungan kelas itu adalah salah satunya adalah kelas juga kan, Bu. Nah, jadi aturan yang ada di sekolah atau keyakinan, orang boleh bikin jangan lagi aturan kayaknya, boleh bilang keyakinan. Kenapa alasannya dikatakan jadi keyakinan? Ya, karena membuat anak itu merasa nyaman terlebih dahulu, dan kedua termotivasi, motivasi dari dirinya bahwa itu kata keyakinan. Berikut lagi, kalau kita memanggil siswa ada bermasalah, contohnya panggil. Nah, jangan kita ibarat kata-kata, boleh orang bilang, boleh datang sini berdiskusi, kata-kata itu. Ya, bilang saja kata berdiskusi, supaya dia merasa dia, oh bukan diskusi saya cuma berdiskusi. Jadi anak itu rasa senang terlebih dahulu, dia termotivasi dari dirinya, aduh saya cuma berdiskusi, bukan mau ditanya apa salahmu, apa ini, jadi rupa berintegrasi dah, kayak jadi polisi. Nah, itu kenapa sampai keyakinan kelas. Untuk masalah apakah itu di kelas atau di sekolah, seluruh ruang lingkup sekolah, setiap lebih bagus dibikin di keyakinan kelas. Karena kenapa? Karena keyakinan kelas ini yang meninjau, melihat ini lebih detailnya adalah wali kelasnya. Yang baku dapat dengan siswa-siswa itu adalah sama wali kelasnya. Jadi wali kelas punya hak membuat keyakinan kelas. Tadi dipahami bahwa keyakinan kelas itu tidak selalu begitu terus. Bisa orang ubah-ubah dengan keadaan atau kondisi. Kalau contohnya siswa kita di kelas ini, contohnya kelas saya, sudah semua saling bertoleransi.
kita ubah lagi. Mungkin apa kesalahan perbuatan-perbuatan yang salah yang dibikin apa, orang ubah lagi seperti itu. Seperti itu. Jadi selalu keyakinan kelas itu diubah-ubah sesuai kondisi keadaan kelasnya, bebas saja. Tapi intinya keyakinan kelas ini adalah kalimatnya yang diubah, jangan jadi aturan. Jadi kalau aturan itu identik dengan hukuman, ya kan? Orang bikin keyakinan kelas, keyakinan sekolah, boleh saja kita bikin dan namanya keyakinan sekolah. Demikian. Iya. Iya. Tetapi kita harus lebih diskusi lebih lanjut untuk ini, Kang, Pak Boy. Ya, sangat benar. Bisa berdiskusi dengan iya, lebih guru lanjut lain. untuk ini, untuk yang menyangkut keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas diadaptasi dari tata tertib sekolah ataukah bagaimana? Kita harus diskusi lebih lanjut, Kang, Pak, untuk tapi di luar webinar ini, Kang. Boleh, Kang? Boleh, sangat boleh sekali. Ya, terima kasih dulu, Pak. Terima kasih telah memberikan suatu pertanyaan. Kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang bisa memberikan masukan, saya persilakan. Ya. Mungkin Bapak Mainer, Bapak Donald, mungkin ada masukan atau memberikan suatu pemahaman yang bisa menguatkan materi tentang restitusi segitiga restitusi ini. Saya persilakan untuk Pak Mainer. Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anapoa, boleh memberi tanggapan. Saya persilakan untuk masalah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Ya. Pak Boy. Ya. Dengan Ibu siapa? Ada pertanyaan. Dengan? Bu Tineke. Oke, Ibu Tineke. Pertanyaannya? Maaf, tadi terlambat tapi karena menyimak tadi, walaupun secara audio baru bisa terhubung. Iya. Jadi pertanyaan saya, apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Jika efektif, kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak? Apa bisa anak itu bisa berhasil? Apakah gimana, Bu? Pertama, apakah ini kan tentang sistem reward? Apakah sistem reward ini bisa membuat anak menjadi disiplin? Saya coba makan. Apakah efektifkah? Efektif. Apakah efektif? Kalau reward seperti itu atau tidak efektif? Kalau itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak? Apa bisa berhasil? Mungkin moderator. Oke. Pak Mainer, jadi pertanyaannya, apakah sistem reward yang dengan memberikan memuji yang efektif bagaimana? Ya. Reward bisa membuat anak menjadi disiplin. Baru. Efektifkah? Atau kalau jika tidak efektif, bagaimana dengan banyak memuji anak? Apa bisa berhasil? Ya. Terima kasih. Saya coba untuk menjawab. Bintang atau stiker sebagai hadiah yang juga alat mengontrol, ya toh. Ada pernah itu kalau kita lihat di TikTok. Hukuman walau menyenangkan untuk anak ini tidak efektif untuk
disiplin positif dalam jangka panjang. Reward efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek. Tapi anak tidak melatih motivasi dari internalnya kalau kita kasih reward. Perilakunya ya dilakukan karena hadiah, bukan tanggung jawab. Memuji anak atau memberi hadiah boleh, ya. Memanipulasi, asalkan, saya ulang ya, memuji itu tadi, memuji anak atau memberi hadiah itu boleh, ya, asalkan spontan. Tujuannya untuk mengekspresikan emosi orang tua, bukan untuk memanipulasi dan mengontrol, ya. Memberi dukungan dan hadiah untuk anak tidak dijanjikan di awal sebagai iming-iming perilaku. Tidak menjadi alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Yang penting adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat ia berhasil atau menang, tapi justru saat gagal menunjukkan usaha kerasnya. Nah, gitu. Jadi saya juga boleh berpendapat gagal atau tidak, berhasilnya atau tidaknya, tetap dibilang bahwa menurut saya ya, seorang anak yang contohnya di sekolah kita ada beberapa ikut lomba karate, LKS, ya. Walaupun mereka gagal atau berhasilnya, kita akan memberikan suatu penghargaan, ya. Jangan karena dia sudah juara 1, juara 2, juara 3. Kalau juara 3 di atasnya tidak memberikan. Contohnya apa untuk di sekolah kita? Bisa kita buat sertifikat mengikuti kegiatan LKS tingkat nasional. Keluarnya dari sekolah. Kita berikan penghargaan bagi siswanya. Ya, itu salah satunya wujud menghargai dia. Tapi itu adalah secara spontan, bukan dari awal. Kalau anak ikut, nanti kita akan memberikan ini, dari sekolah akan memberikan ini. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita sebagai sekolah memberikan penghargaan saja, baik dia atau salah satu penghargaan atau dukungan melalui jenis-jenis, ya. Boleh orang bikin sertifikat penghargaan telah mengikuti, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus dukung anak itu supaya berikut anak-anak yang mau berlomba banyak mau suka ikut. Oh, dapat ini. Walaupun kita tidak janji dari awal, tetapi dengan kita memberikan dukungan berupa sertifikat yang penghargaan dari sekolah, walaupun dia contohnya juara 5, juara 10, tetap kita berikan karena dia sudah membawa nama SMK, seperti itu. Demikian. Jadi untuk bisa berhasilkah? Ya, seperti itu yang kita boleh bikin, memberi dukungan selalu. Ada lagi pertanyaan? Jelas, Bu? Ya, jelas, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Mainer? Pak Boy, boleh kita tanya? Silakan. Memang saya minta maaf karena baru tergabung karena Windows lagi update. Namun tidak sedikit yang saya bisa simak. Saya ingin tanyakan bagaimana cara guru merubah perilaku anak yang dari, kan dia posisikan mereka sementara ini posisi sudah remaja. Ya. Sedangkan perilaku itu sudah dibawa dari tingkat SD, ya, sampai dengan SMK. Iya. Nah, misalkan dia sudah berperilaku buruk, kemudian masuk ke SMK. Iya. Bagaimana cara guru untuk bisa
merubah perilaku tersebut. Apakah misalkan kalau misalkan dia melakukan kesalahan, apakah bisa dilakukan istilahnya hukuman fisik untuk membuat efek jerah pada dia atau bagaimana? Saya ingin tanyakan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagaimana cara guru meyakinkan perilaku anak? Ya, mengubah ya, Pak Max. Iya, mengubah. Mengubah. Mungkin tadi yang dari awal kita bilang bahwa sesuai dengan pemahaman dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya, kita harus bisa menghargai kodrat anak, ya, menghargai kodrat anak. Mengubah perilaku, kita sebagai guru tidak semena-menanya langsung mengubah perilaku. Tetapi kita seperti tadi harus memberikan pemahaman dulu, mengidentifikasi dulu si anak. Kenapa perilakunya ini selalu seperti ini? Perilakunya mungkin dari tadi ya, di restitusi itulah kita Pak. Kita melihat dulu keadaan lingkungannya, mengamati. Anak ini orang lihat dulu keadaan lingkungannya. Nah, kadang-kala kan ada toh di lingkungan sekitar tetangga-tetangga di sekitar situ suka memaki-memaki. Itu hal biasa bagi mereka. Ada lagi memukul-memukul itu hal biasa. Nah, saya banyak mendapati seperti itu. Kadang-kala mereka kenapa ya selalu memaki-memaki kalau baku dapat. Saya sudah amati ternyata lingkungannya. Sesudah kita mengetahui keadaan lingkungannya, kembali lagi tadi, saya mau kasih tunjuk itu apanya. Mau di-share. Segitiga restitusi tadi. Nah, sesudah kita mengetahui, berarti kita menstabilkan identitasnya. Jadi kalau menstabilkannya, berarti itu kan udah hal biasa yang dia bikin. Jadi itu sudah biasa kok kita, jadi tidak masalah. Kita stabilkan dia. Kita memberikan pemahaman identitas dia dan oh yang anak bikin itu salah. Tapi untuk kalau kita mengubah perilaku dia secara spontan, secara cepat tidak bisa Bapak Max. Tetapi kita membuat langkah-langkah segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitasnya dulu bahwa mengetahui apa yang dia bikin itu, yang dia buat itu ini yang biasa mungkin yang kita dalam pemikiran kita itu tidak biasa, itu di luar biasa, itu tidak bisa kita diterima. Tetapi di dalam lingkungan sekitarnya, di lingkungan keluarganya itu biasa dia lakukan. Nah, jadi kita menstabilkan dulu, membuat dia menstabilkan identitas dia bahwa di anak sekolah ini begini, menstabilkan dulu identitas. Baru sesudah itu kita terapkan ya apa-apa kesalahan yang dia buat itu, validasi tindakan yang salah yang dia buat itu. Sesudah dia ketahui, maka bikin atau tanyakan dia keyakinan sekolah itu yang bagaimana aturannya. Tidak boleh memaki, tidak boleh aturannya contohnya saling menghormati, disiplin, komitmen, ya itu keyakinan sekolahnya. Jadi kita harus membuat dia paham dulu dari dirinya. Kalau kita langsung mengubah dia tidak bisa. Tetapi dengan trik-trik segitiga restitusi ini, dari lubuk hati dia yang dalam, termotivasi dari internalnya dia, dari dirinya, maka anak itu akan pasti berubah. Pola pikirnya, perilakunya. Tapi dengan trik-trik yang kita bilang langkah-langkah segitiga restitusi ini. Nah, apalagi lagi pertanyaan kedua, apakah boleh melakukan kesalahan itu hukuman fisik? Itu tidak boleh. Karena
kalau kita sudah melakukannya, kita tidak menghargai kodrat anak. Karena kodrat anak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, itu anak itu harus merdeka, senang di dalam keadaan dia menerima pendidikan itu. Kalau kita fisik, apa yang terjadi kalau kita fisik? Pertama, dia akan dendam. Apakah kita suka seorang guru didendam oleh siswa? Tidak, ya kan? Pasti dia akan dendam dan marah sama kita, sehingga dia akan terus-menerus menanamkan itu di dalam hati dia. Nah, seperti itu, menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak bisa mengubah secara cepat, tetapi dalam mengubah perilakunya kita melakukan dengan tahap-tahap atau langkah-langkah segitiga restitusi ini. Jadi kita harus sabar dan sabar. Itulah yang dimaksud dari restitusi segitiga restitusi ini. Jadi kalau kita langsung mengharap langsung jadi, Pak, tidak bisa, karena memang kita harus lihat lingkungannya dulu. Baru wali kelas lah yang itu memberikan pemahaman. Kalau ada begitu menurut saya, pemahaman saya. Kalau ada dari tambahan dari teman-teman guru, saya persilakan. Bagaimana Pak Max? Halo. Oke. Atau mungkin ada tambahan lain, persilakan. Iya, Bapak Mainer dengan Pak Donald atau dengan Ibu Tineke, silakan menambahkan. Mungkin kepala sekolah boleh menambahkan pemahaman. Mungkin ada mungkin kurang pemahaman dari saya, kurang detail, boleh ditambahkan teman-teman guru yang lain. Ya, selamat sore. Ya. Maaf karena salah signal. Iya, iya. Terima kasih. Jadi mungkin secara umum mungkin saya bisa menyampaikan bahwa budaya positif yang ya memang saya tidak mengikuti dari pertama, tapi secara umum saya menyampaikan bahwa budaya-budaya positif yang harus kita lakukan itu tentunya dalam rangka bahwa harap setiap peserta didik itu akan mendapat perlakuan yang tentunya kita menghargai setiap kelebihan, kekurangan, bahkan keterbatasan daripada siswa. Pemberian reward dan punishment itu memang harus dilakukan dalam setiap peningkatan, apakah dalam prestasi kerja ataupun prestasi dalam rangka bagaimana anak-anak dia bisa meraih satu prestasi yang kita harapkan. Namun seperti yang saya simak apa yang disampaikan oleh CGP, dalam hal ini Pak Boy, yang sudah belajar banyak, berharap bahwa itu juga akan dilakukan oleh semua Bapak Ibu guru dan para teman-teman yang sudah menjadi guru penggerak, calon guru penggerak, itu punya kewajiban harus menggerakkan teman-teman yang ada di sekolah. Sehingga mungkin ada yang belum menyamakan persepsi pemahaman tentang bagaimana kita membudayakan budaya-budaya positif di lingkungan SMK 1 Ratahan. Saya simak tadi yang disampaikan oleh Pak Mas, bagaimana cara anak yang mungkin karakternya seperti itu, yang sudah terbentuk sejak dini, orang yang boleh marah. Cuma sepintas Pak Boy bilang hari Senin, tetap apapun tidak boleh marah. Itu yang sepintas saya dengar dari Pak Boy. Dan memang seperti Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita harus menjadi seorang hamba. Jadi orang ini guru berhamba pada murid. Karena itu tentunya berharap
kita masing-masing guru harus mengetahui karakter siswa. Nah, itu fungsinya. Nah, jadi karena itu seperti Pak Boy tadi sudah menayangkan, atau mungkin ada di kelas siswa-siswa yang harus ada pendekatan-pendekatan lewat kebiasaan, kesepakatan kah, ataupun aturan-aturan yang mengikat sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah. Jadi intinya saya mungkin cuma memberikan penguatan sekaligus berharap bahwa ini bukan cuma sekedar webinar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai calon guru penggerak. Tapi berharap bahwa ini betul-betul memang orang harus lakukan di SMK Negeri 1 Ratahan. Jadi karena sudah banyak yang menjadi motor-motor penggerak di SMK Negeri 1 Ratahan, dan akan muncul lagi calon-calon guru penggerak yang juga akan menjadi motor penggerak. Intinya kan apa? DP inti supaya benar-benar sekolah kita itu disiplin. Itu DP inti. Nah, kalau sudah disiplin berarti tentunya apa yang orang harapkan, prestasi-prestasi yang orang harapkan itu akan orang bisa raih. Saya kira itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang baik ini. Jadi mohon maaf teman-teman karena mungkin lengkali terpental karena memang langsung saja hilang signal. Jadi saya kira itu, dan silakan teman-teman yang mungkin bisa membantu Pak Boy untuk mungkin masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan untuk apakah itu pengalaman ataupun yang kita temui dalam tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Kepala Sekolah. Pak Boy. Ya. Pak Boy, boleh kita mau bertanya ulang? Silakan. Begini, yang kasus yang baru-baru yang kita urus bersama dengan Bapak Mainer, ada satu siswa yang melakukan karena kebiasaannya yang tidak baik, mungkin sudah terbentuk anak ini tukang isap rokok. Karena sudah terbentuk kebiasaan ini, mungkin tidak bisa dihilangkan lagi. Akhirnya waktu dia di lokasi PKL, itu dia ambil kesempatan untuk menghisap rokok. Setelah diketahui oleh HRD, itu ditanyakan bahwa walaupun di depan orang tua, dia bisa merokok. Waktu kita urus karena ada masalah sedikit di lokasi bersama dengan Bapak Mainer, kemudian omnya datang, itu menyatakan bahwa kebiasaan anak merokok itu menurut penilaian dia itu adalah salah guru. Menurut Pak Boy itu betul atau tidak? Terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaan singkatnya, kebiasaan merokok anak itu apakah salah guru? Iya kan? Begitu maksudnya Pak Mak? Iya, karena menurut omnya memang salah itu guru. Guru yang salah. Iya. Bukan orang tua yang salah atau siswa yang salah karena sudah terbentuk kebiasaan. Iya, begitu mungkin. Iya. Ya, kalau menurut saya ya, kita sebagai guru ya ada beberapa aspek supaya anak itu bisa tercapai dengan yang diinginkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Aspeknya itu salah satunya adalah kita guru ya, dan orang tua dan lingkungan sekolah. Dan lingkungan sekolah dengan guru itu sama, tapi dengan masyarakat juga. Jadi dari 3 aspek ini yang harus sama-sama, ya, yang sama-sama. Kalau dibilang mau salahkan guru, sedangkan dengan pengakuan dari siswa tersebut di depan orang tuanya sudah
bisa atau biasa merokok di depannya. Nah, di situ tergambar bahwa orang tua aja tidak mau membentuk anak lebih baik. Kita sebagai guru, kita lakukan tugas kita di sekolah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sekolah atau keyakinan sekolah kita, yaitu menghargai orang sekitar. Kalau dia merokok berarti tidak menghargai orang lain. Nah, jadi kalau mau bilang ini adalah kesalahan guru, belum pasti dibilang kesalahan guru. Karena di mana-mana seorang guru itu ingin membuat anak itu selalu boleh sukses di kemudian hari, karena sekolah itu seorang guru meyakini itu sekolah adalah sarana membentuk seorang murid, ya. Sekolah ini adalah sarana membentuk seorang murid supaya bisa bergabung atau bisa beradaptasi dengan masyarakat yang ada. Kita membentuk karakternya. Nah, untuk membentuk itu, salah satunya adalah aspek dari orang tua. Nah, kalau orang tua tidak mampu, padahal kalau kita lihat waktu yang ada sama kita cuma beberapa jam. Yang paling banyak adalah di lingkungan keluarga. Jadi kita juga sebagai guru, jangan cuma memperhatikan orang pe siswa, kita juga harus memperhatikan orang pe anak, ya kan? Apa keinginan dia, ya. Kita sebagai orang tua nanti. Nah, kalau mau dibilang itu adalah seorang kesalahan guru, boleh dikasih pemahaman bagi HRD itu bahwa tidak selamanya harus disalahkan seorang guru. Guru cuma memberikan pembimbingan. Tapi tugas kita sebagai guru, bagaimana anak ini bisa ada motivasi dari dirinya sendiri, ya, motivasi dari dirinya sendiri bahwa merokok itu tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita sabar merestitusi dia. Karena restitusi itu adalah karena kita udah tahu dia berbuat salah, maka kita bukan langsung memarahinya, membuat dia lebih tambah bersalah, tetapi kita merangkul dia dengan kesabaran, karena restitusi ini akan terus-terus diperbaiki, dilakukan sama siswa itu. Selama dia mau, ya, selama dia mau. Karena itulah tugasnya seorang guru. Kita tidak bisa memaksakan kodrat dia, kodrat alam, kodrat zaman. Ya, kodrat alamnya mungkin dia keadaan lingkungannya seperti itu, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya seperti itu. Kita cuma boleh memberikan pupuk sama dia, memberikan pemahaman terus-terus sampai dia kelakuannya itu bisa terkurang sedikit demi sedikit. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman guru, saya persilakan. Mungkin Pak Maynard, Pak Donald. Ya. Bagaimana Pak Max? Halo. Begini Pak Boy. Yang mengatakan bahwa salah guru itu adalah omnya. Omnya pekerjaannya adalah seorang dosen di Unima. Memang berapa kali dia ulang bahwa memang salah guru. Malah kalau misalkan nilainya juga turun, karena waktu lalu kata dia kelas 10 itu juara 1. Nilai turun juga disebabkan oleh salah dari guru. Jadi salah guru. Jadi orang suka kasih pemahaman. Itu kan kalau nilai turun mungkin saja dia tidak belajar, tidak istilahnya tidak belajar dengan baik, menyebabkan dia nilainya turun. Tapi tetap bertahan pada apa yang dia lakukan, yang kemanakan dia siswa itu lakukan, itu merupakan
menurut dia adalah kesalahan guru. Ya. Ya, mungkin ada tambahan lain mungkin dari teman-teman guru. Dipersilakan. Ya. Mungkin dari Pak Donald saya persilakan. Pak Donald ada. Jadi selalu bilang kesalahan dari guru. Kesalahan guru. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sebelum dia PKL, apakah sudah ada tindakan yang dilakukan oleh wali kelas? Menurut dia, kalau misalkan kan sudah kedapatan beberapa kali, dia kedapatan menghisap rokok di sekolah, kemudian wali kelas hanya menyurat saja. Menyurat, jadi menurut dia surat mesti panggilan. ada tindakan nyata yang istilahnya langsung dang. Jangan cuma menyurat-menyurat. Akhirnya itu yang menyebabkan dia persalahkan guru. Menyurat dipemanggil orang tua, Pak Max. Iya. Orang tuanya datang. Kurang tahu juga wali kelasnya. Kalau orang tuanya datang. Kita harus pahami dulu apakah orang tua ikut serta. Biasanya kalau kebersatuan orang tua, ya orang tua, sekolah, guru, ya pasti anak itu akan berubah. Tetapi kalau pembiaran dari orang tua, kita sudah berusaha seorang guru memberikan pemahaman sampai di rumah, silakan, ya sama aja kan. Jadi tidak bisa cuma dari seorang guru. Jadi pernyataan yang dia bikin oleh omnya itu seorang dosen, mungkin dia belum paham ya bagaimana itu seorang guru ya untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini atau di lingkungan sekolah. Itu adalah salah satu peran dari seorang orang tua juga. Kalau dia ada perannya memberikan pemahaman juga sama anak, pasti anak juga akan berubah perlahan-lahan. Tapi dengan begitu, ya, omnya mungkin yang dosen ini belum, ya kemungkinan ya, belum bisa mengartikan bahwa seorang guru itu tidak bisa mengubah kodrat anak. Karena kenapa kita bilang, anak ini sebenarnya siswa yang merokok ini, Tuhan so tahu dia jadi apa nanti. Cuma untuk mencapai itu, kalau ibarat ada istilah, sifatnya anak-anak itu sudah ada gambaran di dalam kertas putih, ya terbentuk putus-putus. Guru itu gunanya untuk memperjelas dia mau jadi apa gambarnya itu. Dari jauh sudah dapat lihat, oh ternyata dia jadi, contohnya seorang dosen. Siswa ini nanti di gambarnya ini dia menjadi bawa tas seorang dosen. Guru untuk mengasah dia, tapi untuk peran dari orang tua itu juga sangat perlu, ya. Seorang guru membuat garis itu lebih jelas dalam dirinya siswa itu. Tetapi kalau keluarga tidak peduli, bagaimana lagi kita sebagai guru? Kita harus bisa berkolaborasi dengan orang tua, dengan masyarakat, bagaimana kita mengambil keputusan tentang perilaku anak ini. Begitu menurut saya. Tidak bisa juga cuma menyalahkan seorang guru. Bagaimana Pak Max? Ya. Ya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Oke, Pak Mainer. Ada mau di Pak Mainer ada? Ya. Kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman guru, saya persilahkan. Kalau tidak ada lagi, maka kita akan tutup webinar ini, tapi kita kembalikan sama Bapak Mainer Tangkulum. Kami persilakan Pak Mainer. Pak Mainer.
Pak Mainer tidak ada lagi, atau di mana Pak Mainer? Oke. Oke, demikian untuk hari ini karena Pak Mainer tidak mungkin dengan jaringan, hilang dengan jaringan, maka dengan sendirinya saya akan menutup kegiatan webinar pada sore hari menjelang malam. Apakah sudah malam? Nah, kita akan tutup. Tapi sebelum kita tutup, karena kita sudah buka dengan doa, maka ditutup dengan doa juga. Oleh karena itu, kalau boleh, siapa yang boleh menutup dengan doa, mungkin Sama berdoa. Dia tunjuk pasang. Aduh. ya. Mungkin Ibu Yudit Prayo, saya persilakan. Inci Yudit, ada? Oke. Oke, kalau misalnya Ibu Like, Pentororing, ada? Iya Pak Boy, gimana? Ya, boleh menutup orang acara ini dengan doa penutup. Doa? Oh, boleh sekali. Iya. Boleh sekali. Iya, Bu. Saya Sudah siap ya semua? Ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita dari sore menjelang malam hari ini, kita minta berkat dari Tuhan. Kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Sehingga di sepanjang sore sampai menjelang malam hari ini, kami telah mengikuti kegiatan webinar yang telah dilaksanakan oleh Bapak Boy Simanjuntak dan boleh dituntun lagi oleh Bapak Mainer Tangkulung. Itu semua karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Pada saat ini kami berdoa Tuhan bagi Bapak Boy dan Bapak Mainer. Engkau berkati, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan, serta akal budi yang daripadamu Tuhan. Di dalam mencerdaskan anak bangsa yang kami didik di sekolah di SMK Negeri 1 Ratahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi kami semua juga yang sudah mengikuti webinar, Engkau berkati kami, sertai kami, biarlah kami boleh mendapat pencerahan-pencerahan melalui apa yang kami lakukan di sepanjang sore menjelang malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua kegiatan kami tutup dan boleh mendapatkan berkat bagi kami semua. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Jadi, kasih.
Ya, terima kasih. Demikian untuk webinar pada sore hari ini menjelang malam. Atasnya saya mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anapowa, serta Bapak Mainer, Efraim, dan waka-waka yang telah mau mengikuti webinar pada sore menjelang malam ini. Atasnya terima kasih banyak, dan mudah-mudahan dengan webinar ini bisa kita terapkan di dalam sekolah kita supaya lebih maju sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semuanya yang tidak bisa saya sebutkan, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Boy. Terima kasih, Pak Boy. Terima kasih, Pak Terima kasih. Boy. Jangan lupa yang ikut webinar hari ini besok